Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rival Junivan Putra dari kampus Universitas Primagraha dengan NIM 223347, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Prodi Manajemen. Baiklah, di sini kita akan mengungkap salah satu rahasia di balik kesuksesan luar biasa Google Corporation OKR atau Objective and Key Results. Kita akan membahas apa itu OKR, mengapa Google menggunakannya, di mana dan kapan diterapkan, siapa saja yang terlibat, dan yang terpenting, bagaimana Google menerapkannya untuk mencapai kinerja tinggi yang berkelanjutan. Jadi apa itu OKR? OKR adalah kerangka kerja manajemen tujuan yang kuat, terdiri dari objektif dan key results. Objektif adalah tujuan yang ambisius, kualitatif, dan motivasi. Mereka menjawab pertanyaan kemana kita akan pergi. Sementara itu, key results adalah hasil yang terukur, spesifik, dan terikat waktu, yang menunjukkan apakah kita telah mencapai objektif. Key result menjawab pertanyaan bagaimana kita tahu kita sampai di sana. Singkatnya, OKR membantu menerjemahkan visi besar menjadi langkah-langkah yang terukur dan dapat dicapai. Mengapa Google, salah satu perusahaan yang paling inovatif di dunia, memilih OKR? Ada beberapa alasan krusial. Pertama, OKR membantu fokus dan memprioritaskan upaya tim pada hal yang paling penting. Dengan banyaknya proyek di Google, OKR memastikan setiap orang tahu apa yang harus dikerjakan. Kedua, OKR mendorong transparansi dan penyelarasan. Setiap orang dari CEO hingga karyawan tingkat awal dapat melihat OKR satu sama lain, menciptakan rasa kepemilikan dan tujuan bersama. Dan ketiga, OKR menumbuhkan budaya akuntabilitas dan ambisi. OKR dirancang untuk menjadi ambisius, mendorong tim untuk berpikir besar dan menjadi lebih dari yang mereka kira mungkin. Di mana dan kapan OKR diterapkan di Google? OKR diterapkan di setiap level organisasi Google, mulai dari tingkat perusahaan, departemen, tim, hingga individu. Ini adalah kerangka kerja yang menyeluruh. Mengenai waktu, Google menjalankan OKR dalam siklus kuartalan. Setiap awal kuartal, OKR baru diterapkan, dan pada akhir kuartal hasilnya dievaluasi. Ada juga OKR tahunan di tingkat perusahaan yang lebih besar, namun fokus implementasi dan evaluasi utamanya adalah per kuartal. Ini memungkinkan Google untuk beradaptasi dengan cepat dan tetap gesit. Siapa saja yang terlibat dalam proses OKR di Google? Jawabannya adalah setiap orang. Prosesnya dimulai dari kepemimpinan puncak yang menetapkan OKR tingkat perusahaan yang ambisius. Kemudian, manajer akan menerjemahkan OKR perusahaan ke dalam OKR departemen atau tim mereka. Yang menarik, ada juga elemen bottom up, di mana individu dan tim dapat mengusulkan key results mereka sendiri yang selaras dengan objektif yang lebih tinggi. Ini memastikan bahwa setiap karyawan memiliki suara dan merasa memiliki bagian dalam tujuan bersama, menciptakan rasa kepemilikan yang kuat. Inilah inti dari presentasi kita. Bagaimana Google Corporation menerapkan OKR untuk mencapai kinerja tinggi. Ada beberapa praktik kunci. Yang pertama, transparansi penuh. Semua OKR terlibat oleh semua orang di perusahaan ini, mendorong akuntabilitas dan kolaborasi. OKR ambisius atau stretch goals. Google menerapkan OKR yang menantang, yang seringkali sulit dicapai 100%. Mencapai 70% dari key results yang ambisius sudah dianggap sukses. Ini mendorong inovasi dan pemikiran di luar kotak. Lalu, pembelajaran apa yang dapat kita ambil, khususnya bagi perusahaan-perusahaan di Banten, dari implementasi OKR Google dalam menciptakan SDM berkinerja tinggi? Yang pertama, mulailah dengan tujuan yang jelas dan terukur. Jangan takut menetapkan tujuan yang ambisius. Kedua, bangun budaya transparansi.
Biarkan seluruh tim Anda memahami tujuan bersama dan bagaimana kontribusi mereka berperan. Ini akan meningkatkan rasa memiliki dan memotivasi. Yang ketiga, pisahkan OKR dari evaluasi kinerja individu. Ini akan mendorong eksperimen dan inovasi tanpa takut gagal. SDM Anda akan lebih berani mengambil risiko yang diperlukan untuk pertumbuhan. Yang keempat, fokus pada pembelajaran keberlanjutan. Rayakan keberhasilan tetapi juga belajar dari kegagalan. Gunakan OKR sebagai alat untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya Rival Junivan Putra mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.